Shalom jemaat sekalian. Shalom. Mari kita menggunakan liturgi atau tata ibadah perjamuan kudus yang sudah dibagikan. Silakan boleh digunakan. Satu orang boleh pakai satu karena cukup banyak dicetak. Silakan. Ini masih ada yang belum dipakai juga. Silakan. Mari dimanfaatkan. Ini selain ibadah perjamuan kudus, ini juga adalah ibadah yang terpadu dengan retreat yang berlangsung sejak kemarin pagi. Mari kita lihat di halaman pertama. Ya, kita arahkan hati dan pikiran kita dalam ibadah minggu pagi. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Poin 3, bersama. Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui semua isi hati, semua keinginan, dan di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Bersihkanlah pikiran dan keinginan hati kami melalui inspirasi Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengasihi dengan sempurna dan layak untuk mengagungkan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Tuhan kita Yesus Kristus berkata, hukum yang pertama ialah Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Teman sekalian, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat, mari berdiri.
Kita ucapkan bersama Gloria in Excelsis. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja Surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah, kami menaikkan syukur kepadamu, kami memujimu atas kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal, Tuhan Allah, Putra Domba Allah. Engkau telah menghapus dosa dunia. Kasihilah kami, Engkau duduk di sebelah kanan Sang Bapa, terimalah doa kami. Dan Engkau satu-satunya yang kudus, Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya yang mati, Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita sama-sama akan membaca Mazmur secara berbalas-balasan dari Mazmur pasal yang ke-107. Kita lihat sama-sama Alkitab kita. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 dan 43. Saya bacakan buat kita dan nanti jemaat akan menyambut setelah pembacaan Mazmur dengan ucapan bersama di bawahnya. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, ya mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawa mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ayat 43. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Bersama. Kemuliaan bagi Bapa dan bagi Putra dan bagi Roh Kudus seperti pada mulanya, kini dan selamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita ikuti pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab pertama diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 11. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku.
Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zebion? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, Ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kitab yang kedua diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 11. Kolose 3 ayat 1 sampai 11. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar karibnya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri kembali. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan uraian firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian. Dengan apa akan ku balas?
Engkaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, merapatkan ku dalam segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu dengan dapatkanku dalam segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu dengan dapatkanku dalam segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita tetap berdiri, kita akan mendengarkan Injil. Pembacaan Injil diambil dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 bersama. Kemuliaan bagi Kristus juru selamat kita. Lukas 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab kalaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah
jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Jinukim. Beliau ini adalah seorang misionari yang membaktikan seluruh hidup dan keluarganya untuk pekerjaan Tuhan di Indonesia. Dan sekarang beliau juga membantu mengajar di STT Saint Paul Bandung. Beliau dan istrinya. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Paulus. Ya, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu supaya kami bisa memahami dan mengerti apa yang difirmankan oleh Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mungkin Tuhan selalu bekerja di tengah-tengah kita, karena walaupun saya bersalah, mungkin Bapak Ibu sekalian juga bersalah, tetapi Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kita. Sebenarnya saya harus mempersiapkan itu khotbah dari yang diambil dari Hosea 11, tapi saya melihat, jadi saya ambil dari Hosea 1. Sebenarnya itu satu ya. Ya, jadi saya ambil dari Hosea 1 ayat 1 sampai ayat ke-11. Memang mungkin ada berkaitan dengan Hosea 11 ya, pasal 11. Jadi bisa mengerti dan bisa memahami. Ya. Kitab Hosea adalah salah satu dari kitab nabi-nabi kecil. Dalam kitab ini, Hosea menggunakan analogi. Hosea dengan istrinya siapa? Gomer. Mungkin sudah tahu ya. Untuk menjelaskan relasi di antara Allah dengan bangsa Israel. Melalui keluarga Hosea yang malang, jelas dinyatakan relasi di antara Allah yang setia dengan kerajaan Israel, khususnya kerajaan utara ya, yang bersundai. Meskipun kita berkhianat, tetapi Allah tetap mengasihi kita dan mendesak untuk bertobat. Come back to Lord. Pulang kembali ke Tuhan. Sebelum kita masuk ke bagian lebih dalam, kita harus tahu apa itu analogi. Analogi adalah persamaan antara dua hal yang berbeda. Contohnya, mungkin ada pasangannya itu ya. Hidupku tanpa cintamu bagaikan langit tanpa sinar mentari. Ya. Rumahnya begitu besar seperti sebuah istana. Ya, beberapa penulis kita menggunakan analogi atau metafora. Ada dua fungsi. Yang pertama, supaya kebenaran Allah dinyatakan lebih jelas kepada orang-orang yang sudah percaya. Fungsi yang kedua adalah supaya kebenaran Allah tidak dinyatakan kepada orang yang memburukkan kebenaran atau menyelewengkan kebenaran.
Jadi maka Hosea menggunakan analogi dengan fungsi yang pertama. Itu apa? Kebenaran itu lebih jelas lagi. Untuk menyatakan kehendak Allah dengan lebih jelas kepada kerajaan Israel yang akan dihancurkan. Kehendak Allah itu apa? Kehendak Allah itu untuk kerajaan Israel. Orang yang bersundal pasti dihukum dan dibinasakan oleh Tuhan. Saya sudah meneliti bagian Alkitab hari ini dengan 3 poin pokok. Yang pertama, jalan Raja Yerobeam. Yang kedua, apa maknanya 3 nama anak. Yang ketiga, kasih setia Allah meskipun di dalam murka Allah. Yang pertama, jalan Raja Yerobeam. Saya membacakan ayat pertamanya, Hosea 1 ayat pertamanya. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Eri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Latar belakangnya pada zaman Hosea 30 tahun kemudian kerajaan Israel dibinasakan, dihancurkan oleh negara Asyur. Nanti setelah Hosea muncul sebagai nabi, kerajaan Israel, kerajaan utara itu akan dibinasakan setelah 30 tahun kemudian. Ketika Yerobeam menjadi raja, Hosea difirmankan oleh Tuhan. Sebenarnya Yerobeam ini bukan Yerobeam yang pertama. Dia menguasai, tetapi Yerobeam yang kedua. Kalau Yerobeam yang pertama itu raja kerajaan Israel itu yang pertama. Jadi dia menguasai kerajaan Israel selama 40 tahun lamanya. Saat itu wilayah negara semakin diperluas dan kekuatan negara pun berkembang sekali. Dengan kata lain, secara fisik berkembang makmur. Tetapi secara spiritual, tingkat kejahatannya terlalu tinggi. Jadi mereka semakin makmur, semakin turun di dalam secara spiritual. Ya, jadi frasa pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel, ada frasa seperti itu ya. Artinya penyembahan berhala ada di mana-mana. Itu artinya penyembahan berhala ada di mana-mana. Karena ketika Yerobeam yang pertama menjadi raja pertama dalam kerajaan Israel, hanya muncul penyembahan berhala. Maka Yerobeam yang pertama dan kedua pun dua-duanya berjalan dalam penyembahan berhala. Ayat yang kedua saya membacakan. Ketika Tuhan memulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ketika Nabi Hosea mendengar perintah Allah ini, apa perasaannya, apa kesannya dalam hati Hosea? Coba bayangkan tiba-tiba ada suara dari Tuhan, kamu harus membuang semua harta benda atau membuang semuanya dalam kamu.
Itu apa perasaan? Mungkin mengapa seperti itu? Kenapa seperti ini? Bisa kesannya seperti ini. Sebenarnya ini panggilan Tuhan kepada Hosea. Bukan panggilan pertama itu kamu menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Bangsa Israel akan dihancurkan. Bukan seperti itu. Panggilan Allah yang pertama untuk Hosea itu, kamu harus berkahwin, menikah dengan orang yang sundal. Itu aneh sekali. Dan sangat membingungkan. Masyarakat saat itu menganggap tindakan yang dilakukan Hosea untuk menikah dengan seorang perempuan yang sundal, dianggap itu artinya sebagai tindakan yang menjatuhkan diri sendiri dan tentu saja menjadi bahan ejekan. Tetapi Hosea menerima panggilan Tuhan, menaati perintah Tuhan, meskipun demikian ia menunduk kepada Tuhan. Kalau begitu, mengapa Hosea dipanggil untuk menikah orang yang bersundal dan juga memperanakan anak-anak sundal juga? Karena kerajaan Israel bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Kejahatan mereka sangat hebat dan besar. Kalau seorang suami berzina dengan perempuan lain, itulah pasti nanti menjadi masalah dan akan pasti bercerai. Dengan demikian kerajaan Israel berzina dengan sesuatu lain, khususnya berhala. Mereka mengatakan perjanjian dengan Allah, tidak menjaga perjanjian Allah. Pihak manusia dulu tidak menjaga kovenant dengan Allah. Maksudnya, sampai sekarang Allah tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah menjaga perjanjian Allah. Tetapi hanya pihak manusia yang mematakan atau tidak menjaga perjanjian Allah dengan kovenant, perjanjian dengan Allah. Itulah penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Menyembah sesuatu, bukan Allah. Kita harus terus-menerus menyembah Allah, tetapi tiba-tiba ada hatinya, saya menyembah yang lain. Itu penyembahan berhala. Hosea 2 pasal 2 ayat ke-7. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepada kandung anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Itu artinya apa itu? Bahan materi-materi untuk penyembahan berhala pun itu diberikan kepada mereka oleh Allah. Jadi mereka tidak tahu bahannya dari mana, mengapa mereka menyembah berhala, tidak tahu. Tetap mereka tidak menyadari. Poin yang kedua, ada arti ketiga nama anak. Yang pertama, Israel. Yang kedua, Ruhama. Yang ketiga, Lo-Ami. Setiap nama punya makna. Pertama, Israel artinya Allah mencerai beraikan. Allah menghukum kerajaan Israel akan dibinasakan oleh Asyur. Lalu mereka akan bercerai berai kemana-mana. Kedua, Ruhama artinya Allah tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka.
Jadi tidak dikasih oleh Tuhan lagi. Yang ketiga, law army, artinya mereka bukan lagi umat Allah dan Allah bukan lagi Allah mereka. Semua nama anak Hosea digunakan untuk hukuman dari Allah kepada kerajaan Israel. Khususnya law army artinya apa itu? Mereka bukan lagi umat Allah dan Allah bukan lagi Allah mereka. Itu artinya Keluaran pasal 6 ayat ke-7, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Allah telah membuat kovenant seperti ini, perjanjian ini dengan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak menjadi umat yang sejati kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel menjadi umat Allah dan bangsa Israel tidak menjadi umat Allah dan Allah tidak akan menjadi Allah bangsa Israel. Sebenarnya bangsa-bangsa lain pada waktu itu tidak dianggap dan tidak diperlakukan seperti ini. Hanya bangsa Israel saja dianggap menjadi umat Allah. Jadi ada hak khusus untuk kerajaan bangsa Israel. Tapi sekarang melalui nama anak Allah menyatakan kerajaan Israel bukan lagi umat Allah, tidak ada relasi lagi. Kamu akan terus cerai-berai di mana-mana karena kamu dibinasakan. Ini hukuman yang luar biasa dan hebat kepada bangsa Israel. Poin yang ketiga, kasih setia Allah walaupun dalam buruknya. Namun Allah masih mengasihi kerajaan Israel. Saya membacakan pasal 1 ayat 10 ya. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak Allah yang hidup. Meskipun mereka menyembah berhala dan dihukum bercerai-berai, meskipun demikian Allah menyatakan bahwa mereka akan diselamatkan karena kasih setianya. Walaupun mereka akan dilenyapkan oleh Asyur dan Babilonia, tetapi Allah tetap menyelamatkan kembali mereka. Tapi itu bukan karena kebaikan dan kebenaran orang Israel, bangsa Israel, tetapi rahmat dan kasih setia. Israel hanya layak menerima hukuman mati, tetapi Allah masih mengasihi mereka. Ini bukan kebaikan dari bangsa Israel, tetapi hanya anugerah kasih karunia, anugerah Tuhan. Apa yang Allah inginkan berbicara kepada kita dari bagian Alkitab hari ini, ada saya mengambil 2 poin aplikasi untuk kehidupan kita. Yang pertama, apakah ada penyembahan berhala dalam diri kita sendiri? Penyembahan berhala. Masih ada yang walaupun tetap bergereja, masih ada yang menyembah patung-patung atau pohon-pohon. Ya, tidak ada lagi ya. Pada zaman modern, penyembahan berhala dilakukan sangat dekat dengan kita.
bukan dalam cara menyembah pohon atau batu, tetapi tidak kelihatan dengan jelas. Karena kita berpikir bahwa itu tidak serius dan tidak berdampak kepada kita. Pola kita ada di dalam hal-hal yang menyenangkan dan dalam nilai yang kita cari. Oleh sebab itu, pola itu ditempatkan dalam kita tanpa disadari. Itulah jatuh ke dalam kesenangan dunia. Kita hanya mencari senang-senangan, mencari keasikan, mencari yang menyenangkan diri kita sendiri. Itu bisa menjadi penyembahan berhala. Semua orang memperhatikan keasikan dan jatuh ke dalam senang-senang aja. Kekudusan dan penghakiman dan pelayanan dan pengorbanan itu telah diganti dengan kesenangan dan keasikan saja. Saya berharap Bapak Ibu sekalian melihat dan menyadari penyembahan berhala apa ada di dalam diri kita. Lalu kita harus memperbaiki diri kita dan semuanya dibuang menurut firman Allah. Poin yang kedua, kita harus hidup dalam dunia dengan hati Nabi. Hosea walaupun dipanggil untuk menikah orang Sunda, ia taat perintah Allah. Ketaatan itu sangat luar biasa dan sangat penting bagi kita. Jika Allah membuat kita pergi, kita pergi saja. Jika Allah membuat kita pulang kembali, kita pulang kembali saja. Bagi kita tidak ada otoritas, tidak ada hak inisiatif. Hanya Allah saja ada otoritas. Maka ketika kita pengen berbuat apa-apa, sebelumnya kita harus berdoa dan bertanya kepada Allah, apakah ini benar-benar sungguh-sungguh Allah inginkan? Apakah hal ini benar-benar selaras sesuai dengan kehendak Tuhan? Bahkan Hosea sebagai nabi memberitakan penghakiman dari Allah kepada kerajaan Israel. Pada zaman modern, susah sekali hidup sebagai nabi. Ketika dunia pergi ke sebelah kanan, nabi harus pergi ke sebelah kiri. Saat dunia maju ke depan, tetapi kita sebagai nabi harus mundur ke belakang. Nabi harus menyampaikan kritikan, komentar terhadap apa yang bersalah dan yang tidak benar. Jadi di tengah-tengah kita sebagai hidup sebagai nabi, selalu ada pertengkaran, selalu ada konflik. Oleh karena itu, kita sebagai nabi senantiasa selalu bersahabat dengan Tuhan. Dengan seperti ini, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Bapak Ibu sekalian yang kekasih Tuhan, sudah siap menerima perintah Tuhan? Saya berharap mempersiapkan hati untuk menjadi pemimpin yang berjalan selaras dengan firman Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengar apa yang difirmankan Tuhan saat ini. Tuhan, kami masih lemah. Kami tidak bisa berjalan apa-apa tanpa kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita hanya bersandar kepada Tuhan, supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kita, kepada kami, supaya kami bisa hidup selaras firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan khotbah renungan firman Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang berala, jadi tidak perlu berhala. Berala, tidak perlu berhala. Mari kita berdiri, lihat di buku liturgi halaman yang ke-6. Halaman 6. Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita sama-sama ikrarkan pengakuan iman di setiap Konstantinopel bersama. Kami percaya satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dan Maria, dan menjadi manusia yang disaksikan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Kami percaya pada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus dan katolik dan suci. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Akan masuk dalam rangkaian doa syafaat. Kita akan doakan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Bolehkah kita ucapkan bersama? Allah dan Bapa yang Engkau menciptakan kami dengan kuasa-Mu dan menebus kami dengan kasih. Tuntun dan kuatkanlah kami oleh Roh, agar kami dapat memberikan diri kami dalam kasih dan pelayanan satu kepada yang lain dan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Berkati dan bimbinglah para pemimpin negara-negara diosis kami. Berikanlah hikmat kepada mereka yang berkuasa. Arahkanlah mereka dan setiap negara pada jalan keadilan dan perdamaian, agar manusia saling menghormati satu sama lain dan mengusahakan kebaikan bersama. Hari ini kami berdoa khususnya untuk konflik yang terjadi antara negara Rusia dan Ukraina, yang melibatkan juga negara-negara lain yang berdampak kepada negara-negara lain, dan negara-negara lain yang tidak berkonflik tergoda juga untuk masuk dalam konflik karena konflik kedua negara ini. Karena itu kami mau berdoa, Tuhan Allah Yesus Kristus Raja Damai, kiranya menolong umat-Mu yang boleh mengambil bagian dalam perdamaian kedua negara ini. Tuhan dalam kemurahan-Mu, kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan Roh, dalam ikatan damai sejahtera dan dalam kebenaran hidup. Terusnya kami mau berdoa untuk gereja Anglikan di seluruh dunia yang saat ini sedang melaksanakan konferensi Lambeth di Inggris. Ada begitu banyak isu, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah yang dibicarakan di sana. Yang berdoa Tuhan berikan para pemimpin gereja Anglikan di seluruh dunia untuk mereka dapat memberikan usulan-usulan konkret bagi persoalan-persoalan internal maupun persoalan eksternal gereja Anglikan. Secara khusus isu-isu mengenai LGBT yang menjadi polemik. Percaya Tuhan pakai orang-orang yang Tuhan sudah tentukan, Tuhan pilih untuk ada dalam konferensi Lambeth ini dapat menentukan sikap yang jelas dan tegas. Terima kasih Bapak di surga. Saya percaya hasil dari Lambeth Conference akan nyata teraplikasi gereja Anglikan di seluruh dunia, dan kami percaya akan berdampak bagi kebaikan bersama. Tuhan dalam kemurahan-Mu, saya menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan
munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Terus saya kayak berdoa untuk jemaat Rekan-rekan yang secara khusus hadir dalam acara retret dan ibadah 2 hari berturut-turut ini. Saya percaya Tuhan ada maksud khusus dengan kehadiran kami di tempat ini. Tuhan berbicara kepada kami oleh para pembicara yang dipilih Tuhan sejak hari kemarin, juga hari ini kami dicerahkan lagi oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pak Paulus. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami untuk melakukan apa yang difirmankan. Yang berdoa untuk jemaat-jemaat di Bandung dan sekitarnya, jemaat-jemaat yang ada di wilayah sekitar Bandung, termasuk yang dari Subang yang hadir pada kesempatan ini. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk jemaatmu yang di Subang. Sudah pribadi di sini ada Ibu Rita, ada Pak Anam, ada Ibu Elis dan lain-lain yang hadir. Setiap pergumulan pasti ada solusi. Kami mengandalkan Tuhan. Berdoa untuk keluarga dari jemaat yang ada di Subang yang masih belum terbuka pikirannya untuk menerima keluarga mereka yang mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan juga mengasihi keluarga Pak Anam secara khusus yang mungkin belum memahami sikap Pak Anam yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kami berdoa kiranya Tuhan menjamah setiap keluarga Pak Anam khususnya. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kelembutan hati. Dan kami percaya waktunya akan tiba. Mereka semuanya akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang Maha Pengasih, ini Putramu Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, mari berdiri. Kita adalah tubuh Kristus. Dalam satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Oleh sebab itu, marilah kita mengejar semua hal yang mendatangkan damai sejahtera dan membangun kehidupan kita bersama. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara senantiasa. Mari kita saling membagikan tanda salam damai sejahtera di antara kita yang belum kenal, saling memperkenalkan diri. Biar agak jauh, coba datangi yang belum kenal. Silakan perkenalan dulu. Sudah kenal semua? Pastikan semua sudah saling mengenal. Tidak apa-apa, salam saja dulu. Dikasih kesempatan, dikasih waktu 2 jam berkenal. Silakan, salam dulu. Nah, salam sudah, silakan. Visi boleh juga. Ada yang sudah kenal siapa yang operasikan overhead ini? LCD? Sudah kenal semua? Bukan? Ada yang belum kenal. Namanya Iren Tepan. Ada yang sudah kenal bayi yang sedang digendong? Sudah tahu namanya? Siapa namanya bayi yang digendong? Eben. Bukan Eben. Eben Mesir. Bukan ya? Eben. Bukan Eben ya? Kita sudah bilang Eben. Baik, nanti kalau masih belum kenal, nanti kenalan dilanjutkan setelah ini.
Jemaat silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Ada lagu untuk persembahan atau tanpa lagu. Kita memberikan persembahan diiringi instrumen kalian. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Berkati kita dan semua bisa berkati. Kita kembali ke liturgi kita, poin 22. Kita menyerahkan sembahan ini kepada Tuhan. Kita ucapkan doa ini bersama-sama semua. Bagi ya Tuhan, kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemudahan dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu. Dan dari diri-Mu sendiri kami mempersembahkan. Amin. Saudara sekalian, perjamuan ini merupakan ibadah yang paling tinggi di dalam gereja. Kenapa? Karena pada perjamuan ini ada dua hal yang disebut dengan sarana kasih karunia. Yang pertama, khotbah-khotbah yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan itu adalah pengingat bagi kita bahwa kita itu adalah milik Tuhan. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau di barangkali di agama lain yang namanya khotbah itu orang cari, saya ikut apa? Boleh nggak begini? Boleh nggak begitu? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Kalau kita tidak lagi berorientasi ke situ, karena apa? Seperti yang sudah kita dengar tadi malam, ya, kita ini semua sudah diselamatkan. Tidak perlu cari-cari selamatkan, tidak usah. Anda sudah di dalam Yesus, Anda diselamatkan. Lalu untuk apa firman Tuhan? Firman Tuhan itu seperti yang disampaikan oleh Alanta, yaitu bagaimana kita itu mau menjaga komunikasi dengan Tuhan. Doa yaitu kita bicara kepada Tuhan. Baca Alkitab, kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Yang disebut oleh Pak Alanta itu hubungan Bapak dengan anak. Betul ya Pak ya? Itu begitu akrab. Kalau Reksa atau Ica berbicara kepada saya, tidak selamanya minta duit, tidak selamanya. Ya. Mereka tidak selamanya minta duit.
Walaupun ada juga ya, tapi tidak selamanya. Mereka cuma bertanya mau kemana, terus berapa lama. Cuma seperti itu, good morning, selamat pagi, dan sebagainya. Itu adalah keakraban. Kita pun ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Inilah hatiku. Dan sekaligus juga dia ingatkan kepada kita, bahwa kamu itu adalah milikmu. Inilah keinginan hati saya. Ya, saya bicara kepada Ica, kami mau itu lantai ini bersih. Dia udah tahu. Bukan berarti saya harus segera kerahkan dia, segera bersihkan. Tidak. Dia cuma tahu bahwa saya pengen kebersihan. Sehingga setiap kali dia bangun pagi, kadang dia lakukan, kadang juga tidak, dia ambil sapu, dia bersihkan gitu. Ketika dia membersihkan, dia tahu hatinya senang. Ketika dia tidak bersihkan, bukan berarti kamu dipecat sebagai anak, bukan begitu, bukan begitu. Kalau dia tidak bersihkan, saya nanti dia capek. Baru pulang dari Bangkok gitu, bisa saya bersihkan, bisa juga tidak. Bisa dia bersihkan, bisa juga tidak. Tapi dia sudah tahu hati saya. Itu firman Tuhan. Bagaimana dengan perjamuan? Perjamuan ini juga sama, mengingatkan. Ini loh, roti ini mengingatkan apa? Ingat yang di kayu salib itu loh, ingat. Tubuhnya hancur. Nah sekarang tubuhnya itu diyakinkan oleh hosti atau roti ini. Waktu kita makan, dia harus ingat. Bagaimana? Tuhan, kok rela engkau mati bagi saya? Itu doa yang paling Tuhan senang. Waktu kita makan, kita yakin. Memang kita ngunyah, tapi harus ada keyakinan begini, bahwa roti itu waktu masuk ke dalam perut kita menyatu dengan darah kita, dengan tubuh kita. Jadi sehingga tidak bisa dibedakan, ini tubuh saya, ini tubuh Kristus, langsung menyatu dalam tubuh kita. Tapi ini bukan magic. Tapi ini adalah apa? Ini adalah iman kita. Tuhan Yesus menyatu dengan diri kita. Yesus kan sudah ada di dalam hati kita kan? Itu enggak ya? Itu enggak? Nah sekarang roti itu meyakinkan kita. Kasih Tuhan Yesus itu ada. Nah, yang kedua itu darahnya. Waktu anggur itu kita rasakan ini darahnya menyucikan dari dosa-dosa kita. Nah, banyak gereja, banyak orang merayakan perjamuan kudus itu, mereka nggak paham ini, nggak paham. Akibatnya ada yang bungkus roti itu ambil dua, satu ditaruh untuk jaga-jaga diri, itu jaga diri. Nah itu berbahaya. Itu yang disebut tadi oleh firman Tuhan, penyembah berhala. Ya, kita harus berhala, ya, bukan berhala. Dosa yang tidak benar, karena itu tidak benar, gitu kan? Jadi jangan jadikan roti ini sebagai berhala, jangan. Nah makanya kenapa anggur ini kalau selesai dipakai itu harus dihabiskan oleh pastor atau oleh imam. Kenapa? Supaya jangan dibawa atau diambil atau digosok di mana di lukanya. Memang anggur sih bisa menyembuhkan luka kan, karena ada alkoholnya. Tapi itu bukan berhala. Itu untuk mengingatkan darah Yesus. Tapi kenapa roti dan anggur? Ya itu yang dipakai oleh Yesus ini loh. Ingat aku ya. Lalu dia kata ingat aku. Jadi ingat yang tergantung di dalam itu jauh lebih penting ya, daripada elemennya. Itu cara menerima perjamuan yang benar. Nah, makanya di gereja-gereja Injil, cawan ini tidak diangkat tinggi-tinggi begini. Ada satu gereja, terus saya disebutkan namanya, kadang-kadang diangkat tinggi begini. Bagi kita bukan elemennya yang ditinggikan. Bagi kita cukup nih, lihat nih, begini aja. Karena dengan begini mengingat dia yang mati. Saya kira dengan penjelasan ini kita tidak hanya sekedar terima, tapi kita menerima. Nah itu yang pertama. Yang kedua, waktu Anda maju untuk menerima, ya, memang ada juga di gereja-gereja Protestan yang
berpikir bahwa jangan setiap kali, tetapi Alkitab bilang setiap kali kamu mau ingat saya, nggak apa-apa. Mau tiap minggu juga nggak apa-apa. Tapi ingat. Nah, ada satu dosen di Cipanas ini, dia menulis satu buku, yaitu Teologi Mengingat. Nah, dia singgung mengenai zaman ini, itu teologi mengingat. Bagus, bukunya juga. Nanti saya kasih buat perpustakaan. Ada itu, kita sudah beli. Itu pendeta AKBP yang itu bagus luar biasa. Nah, waktu Anda maju, ya ini teknisnya. Anda boleh ambil sendiri, tapi jangan khawatir, saya memakai sarung tangan untuk ambil dan kasih kepada Anda. Saya akan katakan ini tubuh Kristus. Nanti Pak Denny akan mengatakan ini darah Yesus waktu membagikan Anda. Nah, teknisnya begini. Roti itu diambil, bulatkan, lalu celupkan saja seperempat aja. Jangan sampai celup ke tangan. Waktu lalu sebelum Pak Denny, kadang-kadang jari itu masuk. Ya tak apa-apa lah, karena kan itu di sana, di kampung gitu kan. Jadi ya udah, tempatnya di timur gitu. Dan sesudah itu, sesudah perjamuan, ya datangi Pak Pendeta, masih ada sisa. Itu banyak biasanya bukan pendeta yang habisin, mereka yang habisin. Dan sesudah itu sempoyongan. Memang ada juga sih yang pendeta yang seperti itu yang tidak biasa. Di sana di belakang, imam dari Singapura, habis itu satu cawan itu, pastor langsung ada goyang. Nah itu tidak perlu kita. Jadi cukup. Tadinya saya bawa ini sloki-sloki, cuma karena kita ini ada darurat, jadi mengikuti cara orang-orang di Singapura, di Filipina juga mereka ambil baru kemudian celup begini. Memang ada yang protes sama saya, wah apa nggak kayak Yudas? Ya memang kamu Yudas kok. Ya, waktu kamu celup ya mengidentifikasikan saya ini orang berdosa. Seringkali saya mengkhianati Tuhan. Cuma bedanya Yudas bunuh diri, kalau kita menerima apa? Pengampunan dari Tuhan, gitu aja. Jadi kita seperempat saja, dosa jadinya dicepokin ke anggur. Sesudah dicelupkan langsung dimakan. Ya. Dan kembali ke tempat duduk dan berdoa. Berdoa, terima kasih Tuhan, bahwa hadir dalam hidup saya. Roti ini mengingatkan saya. Dan yang berikut lagi, anak-anak boleh maju? Anak-anak boleh, tapi tidak terima, tapi mau didoakan. Termasuk bayi, ya kan? Maju, itu didoakan. Ya, tadi maju juga didoain ya, gitu. Yang penting ditumpangkan tangan, ya. Mudah-mudahan tangan saya nggak akan tertusuk duri juga. Oke ya. Siapa lagi yang ini yang berikut juga yang belum dikonfirmasi atau ya? Saya lihat ada beberapa itu ya. Siapa belum berbayar tapi saya doakan saja dulu ya. Sudah itu apa lagi? Ada yang bisa lupa Pak Den? Cukup ya. Nah, kita akan masuk ke sini. Nanti Pak Tumpal bertugas sebelum kita Pak Tumpal akan menyemprot tangan kita ya dalam rangka higienis, dan saya juga akan posnya itu. Dan karena saya dengan Pak Denny akan berbicara di depan elemen ini, kami akan baik. Saudara lihat di halamannya yang ke-12.
Lihat di halaman 12. Dan 23. Kita telah datang dengan cara yang baru dan hidup di hadapan Allah untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Tuhan. Sama? Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Dan juga dia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Saudara, inilah roti yang kita pecah-pecahkan untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur untuk mengambil bagian dalam darah Kristus. Walaupun kita banyak, kita adalah satu tubuh. Karena kita semua mengambil bagian dalam satu roti. Roti yang dari Allah adalah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Amin. Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Sama. Tuhan yang terkasih, kami tidak layak ini mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh kemudahan semata-mata kami tidak layak mengumpulkan orang yang berada di bawah kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama dan senantiasa berbelas kasihan. Oleh karena itu kami menyatakan kamu, Tuhan yang terkasih, untuk memakan tubuh kami yang terkasih, Yesus Kristus, dan minum darahnya, agar kami semua tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemberian roti dan anggur ini. Kami menerima kasih karunia ini dengan saudaraku datanglah dengan iman. Terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa Dia telah mati untukmu, dan makanlah Dia di dalam hatimu oleh iman dengan ucapan syukur. Nanti sementara kita menerima ini, kita ada iringan.
Poin 25. Mari kita ucapkan ini bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kami beriman. Kami memuji karena Kau memberikan kemenangan dan Tuhan Kristus. Mampukan kami Saudara, kita akan syukur kepada Dia dengan bersyukur. Baiklah, sekalian, kita siapkan hati kita untuk terima Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Marilah kita pulang dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan bersama kita katakan. Amin. Kita akan ada yang kita yang memiliki ucapan syukur mulai dari depan dari amplop yang dibagikan dan kita akan kepada Baik Bapak Ibu, sembari kita memberikan persembahan syukur, kita sama-sama akan menyanyikan satu pujian. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan syukur untuk maju ke depan. Lord bless you and give you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Jemaat yang berdiri berdiri. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Katakan amin. Amin. Generations and your family and your children and their children and their children, may His favor be upon you and 1,000 generations and your family and
forever. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May your thousands go before you, and behind you, and beside you, around you, and within you. He's reigning, He's reigning, He's reigning, He's reigning, He's reigning. He is reigning, it's Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk untuk bersaat teduh. Amin. Baik, kita sudah selesai untuk ibadah pada pagi hari ini. Apakah dari Pak Yopi ada pengumuman atau Bu Hertina? Pengumumannya ya nanti jam 12 kita makan siang. Setelah makan siang, kemudian kita bebas. Kalau ada yang mau pulang, tapi kalau ada yang mau berekreasi, silakan. Tergantung kesepakatan mobil yang membawa Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke, kemudian ini dikumpulkan kembali ini ya. Kalau ada yang memang ingin bawa, boleh. Tapi kalau misalnya daripada ini lebih baik. Ya, kira itu aja pengumumannya ya. Yuk, sudah salaman, boleh beres-beres dulu. Ya. Oke, jadi